Ya, selamat datang di Abuket Sotoy episode pertama. Jadi di episode pertama ini kita mau membahas yang masih hot ya, pengumuman Kojima bekerja sama dengan Sony. Saya mau wawancara Parun sama Pak Dion ya. Kojima is good. Kan Kojima baru ngikut Sony ya. Menurut kalian tuh gimana? Mungkin pertama-tama kita masih sedikit ngelurusin dulu nih. Ini bukannya yang terjadi tuh bukan Kojima ikut Sony, tapi Kojima bekerja sama dengan Sony. Jadi mungkin beberapa hari ini gue sering ketemu orang yang salah kaprah mikirnya Kojima masuk Sony, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya dia bikin studio independen, lalu studio ini kerjasama untuk bikin game franchise baru bareng Sony. Jadi bukannya Kojima masuk Sony. Oke, jadi itu yang perlu dilurusin ya. Ya. Kalau Parun sendiri gimana? Mudah-mudahan semuanya ke arah yang lebih baik. Amin. Kira-kira begitu. Karena Sudah ya? kita mendoakan. Nah, tapi berita ini kalau buat kalian tuh gimana? Excited apa biasa aja? Buat gue sih excited ya. Saya jujur gue udah lama nunggu banget nih namanya Kojima bikin game yang bukan Metal Gear. Karena gue jujur meskipun gue suka banget sama Metal Gear, tapi gue suka rada mikir Kojima terlalu kreatif, jadi seharusnya dia jangan dilimit cuma Metal Gear. Nah kan kita itu udah terbukti juga dulu dia bikin Zone of Enders tuh keren abis sih. Kerennya gila. Terus abis itu dulu kalau mamanya pada main Game Boy Advance tuh ada gamenya Boktai. Boktai Gila. keren abis itu juga. Tapi di situ si Kojima lebih banyak sebagai produser sih sebenarnya. Tapi kalau mamanya yang bener-bener terjun langsung dan ngebuat itu kan Zone of Enders, dan kita tahu tuh kalau ketika dia dikasih akses dan kesempatan dan sumber daya yang dia butuhkan tuh keluar gamenya kayak apa ya, kayak Zone of Enders itu. Dan itu buat gue sih Zone of Enders 2 tuh levelnya tuh mungkin udah bisa disetarakan sama MGS 3 lah ibaratnya. Right. Iya. Apalagi itu eranya pas zaman PS2 itu. Menurut gue sih satu best game-nya PS2 sih. Anubis itu. Kita ngeliat ini nih, PS-nya Kojima. Dia kan dipecat dari Konami ya, bahasa kasarnya gitu lah. Konami itu bakal kehilangan Kojima nggak sih? Kalau menurut gue sih kita harus lihat dari dua sisi ini ya. Mungkin dari sisi kreatif, pembuat game mungkin Konami akan merasa dia kehilangan salah satu orang yang sangat influential dan kreatif dalam membuat game. Tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis, mungkin Konami nggak akan merasa kehilangan banyak ya. Soalnya Metal Gear sendiri, kalau kita lihat-lihat, dia game-nya tuh budgetnya gede. Misalnya MGS 5 kemarin tuh 80 juta US dollar, tapi return-nya juga sebenarnya nggak segede itu. Kayak MGS 5 sekarang ini baru berapa? 3 juta unit kali. 3 juta mungkin, kalau ya 3 juta yang counting lah. Walaupun ini kita belum ngitung pada saat video dibuat, belum ngitung waktu holiday nanti. Biasanya kan penjualan game kan identik dengan masa holiday kan nanti. Ya, Christmas ya. Ya, tapi sekarang ya posisi sekarang ada 3 juta. Kalau lihat dari segi penghasilannya tuh dia 80 juta menghasilkan roughly-nya berarti 179 juta. Memang kalau mau dilihat itu 2 kali lipat, tapi untuk game sehebat Metal Gear secara penjualan dia tidak terlalu perform sebenarnya. Maksudnya kita kalau udah ngomongin GTA, udah ngomongin MGS itu udah levelnya tuh udah kayak GTA, levelnya udah Modern Warfare, udah segitu ibaratnya game yang keluaran barat lah. Sementara performance-nya mungkin ini agak kurang sebanding ya, karena mungkin gamenya berbeda, tapi bagaimanapun juga ini tetap di satu level game yang sama. Ibaratnya MGS kita tarik sama GTA waktu itu ngabisin sekitar 137 juta dolar, dan hari pertama itu langsung 800 juta dolar. Jadi kalau mamanya Konami, mungkin Konami berharap lu kan udah gue bikinin banyak, gue udah kasih sumber daya, gue kasih duit segala macam, tapi penghasilannya kok cuma 80 juta, ya mungkin di situ Konami mikir, oh ternyata lu secara bisnis nggak terlalu bagus gitu loh. Namun perlu diperhatikan juga bahwa game Konami kan, ketika orang bilang kan Konami adalah Kojima, Konami adalah Kojima, pokoknya Konami itu berbasis, nggak, sama sekali nggak gitu keadaannya. Konami tuh punya banyak lini game, maksudnya kayak seperti yang teman kita suka main tuh Bemani, itu udah berapa judul. Konami bisa nyari duit di situ juga. Dan Disney Tsum Tsum mainan Disney Tsum Tsum itu arcade-nya dipegang Konami. Oh gitu. Di Jepang. Dan itu salesnya tuh luar biasa gitu. Kalau mamanya mungkin bisa gue beli juga laporan keuangan Konami terakhir. Dan kenapa orang pada wah ini kenapa pada bisnis pachinko segala macam, Konami kenapa larinya ke sana nggak tetap di judul game gede gitu. Mereka naik 100% waktu itu. Jadi penghasilannya kalau nanti bisa di Google, saya lupa tuh 5,9
miliarian atau berapa tahun 2012 dan sekarang 17,9, itu berarti lebih dari 100% kan kenaikannya tuh jelas. Dan tadi kita juga perlu bertanya juga seperti yang Dion bilang, Metal Gear itu game mahal, butuh 80 juta. Sementara kalau lu dia nyuntikin dana segitu 80 juta untuk bikin Metal Gear yang penghasilannya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, kan bisa buat 80 juta tuh bisa buat game lain. Ketika lu nyuntikin dana 80 juta, berarti ada game lain yang menderita nih, yang harus di-cut biayanya. Sementara mungkin game ini levelnya bisa seperti arcade Disney Tsum Tsum yang sangat laku, atau beli di Bemani yang apa namanya mainannya justru 2DX yang semua orang kayak main. Waktu kita di Jepang kan sampai ngantri-ngantri. Dan penjualannya juga luar biasa gitu. Kalau mau PES sih kita nggak bisa ngomong terlalu baik ya, karena sampai sekarang ini paling baru sih 1 juta unit juga belum setahu saya. Tapi kalau mau dibilang Kojima tuh apa Konami adalah Kojima, saya rasa mungkin perlu diluruskan. Kalau buat saya pribadi mungkin yang menganggap seperti itu perlu ngelihat lebih secara global, lebih secara menyeluruh lah. Jangan, maksudnya memang saya sebagai saya Pak Dion dan Pak Bro juga pasti mikir kayak perlakuan Konami ke Kojima itu agak kasar ya. Kasar banget. Maksudnya iya kasar banget hitungannya. Dan kalau dulu ibaratnya Keiji Inafune kita ingat sama Capcom nggak boleh bikin di cancel Mega Man. Mega Man-nya di cancel, nggak boleh bikin Mega Man lagi, tapi timnya nggak apa-apa, timnya nggak diapa-apain. Ini kan Koji Pro-nya ditutup, Kojima Production-nya ditutup. Nah itu dari situ memang secara secara moral memang sangat tidak pantas lah kalau memangnya bener seperti itu, tidak boleh datang ke award. Iya itu gila tuh. Itu sangat tidak etis lah. Namun secara bisnis saya rasa Konami tidak akan terlalu banyak kehilangan, karena juga mungkin perlu ditambahin juga Konami itu bukan perusahaan game aja, dia ada real estate, fitness, segala macam. Fitnessnya tuh levelnya fitness first itu, maksudnya gede banget Konami itu. Jadi secara ekonomi tidak akan kehilangan, namun seperti kata Pak Dion, secara ikon dan secara ikon as individu ya ada bisa dirasakan, pasti ada rasa kehilangan di situ. Oke. Jadi kalau soal Konami dan Kojima kita udahan ya. Karena kita kalau lihat yang sekarang itu kan berarti kan Kojima punya kerjasama dengan Sony ini ke depannya. Nah, menurut kalian itu akan seperti apa sih hubungannya? Jadi sebenarnya menarik nih, kemarin tuh sempat ada wawancara leak nih dari PlayStation Europe nggak salah. Kan banyak orang mikir kan bikin game baru, franchise baru eksklusif untuk PS4 kan ya. Tapi sebenarnya di situ juga disebutkan kalau ada kemungkinan untuk rilis di PC juga kan. Jadi sebenarnya nggak akan sangat eksklusif banget. Dan ya kita, kalau gue pribadi gue ngeliat kondisi Sony sekarang ya, kayak dari kemarin PlayStation Experience juga kayak dia lagi gencar banget nih, third party dideketin, indie games dideketin. Jadi mungkin ini opportunity yang bagus buat Sony dan kesempatan juga buat Kojima. Apalagi kita lihat Kojima kan harus kita bisa bilang ya, gedenya di PlayStation dulu kan. MGS 1 kan dia terkenal di PlayStation dulu, MGS 2 di PlayStation juga, meskipun juga keluar di konsol lain, di PC gitu. Tapi PlayStation tuh yang bikin nama dia booming dulu. Jadi gue rasa ya ini juga semacam homecoming balik buat Kojima kali, untuk supaya dia bisa berkembang juga, sama-sama membantu Sony. Nanti Sony juga bisa balik bantu Kojima ya. Iya benar, kalau itu saya juga sepakat, karena gimana pun juga Sony ini PS4 ini sangat butuh untuk laku. Jadi posisinya kita tidak bisa menyamakan, ketika orang menyamakan Sony sama Microsoft gitu, PS4 dan Xbox One mungkin secara konsol boleh diadu, tapi secara perusahaan itu jomplang gitu loh. Sony itu yang work sekarang tuh cuman PS4-nya. Jadi dia harus bener-bener pontang-panting di sini. Soalnya Microsoft kalaupun Xbox-nya gagal ya udah gitu. Maksudnya duitnya banyak banget. Ada Windows PC gitu. Iya, karena kalau mamanya Sony tuh harus di sini, dan saya rasa kerjasama ini sangat membantu ke Sony-nya ya. Dan itu juga membantu, dan seperti John bilang tadi, ini adalah Sony sudah menjadi semacam rumah kedua lah ibaratnya ke Kojima. Dari dulu kan MGS di situ, Zone of Enders juga di PlayStation aja gitu. Ini bisa kerjasama yang cukup menarik, dan diharapkan juga saling mengisi, karena di sini posisi tawarnya Kojima tuh sudah tidak seperti posisi tawar dia di Konami, karena dulu kan dia pegawai kan. Kalau di sini dia udah independen, dapat kerjasama sama Sony. Mudah-mudahan di sini
seorang Kojima tuh tidak lagi terbatas mungkin seperti apa ya, ibaratnya lebih berkreasinya lebih bebas tuh. Dan juga Sony harapannya ke Kojima itu adalah safe bet, harapan yang aman, karena saya rasa Kojima tuh sangat identik dengan AAA games ya. Gamenya tuh selalu laku secara penjualan, tapi secara duit kita masih perlu dipertanyakan. Mungkin kalau kembali dikit, perlu diingat juga perlu diingat juga kalau Metal Gear 5 itu all console rilis, tapi secara penjualan itu bisa dibilang masih lebih sedikit dari untuk rentang waktu yang sama ya, itu masih lebih sedikit dibanding MGS4 pada waktu itu yang eksklusif. Jadi untuk keberhasilannya masih kita harus lihat lagi gimana nantinya. Tapi so far this is gimana ya, exciting news lah buat kita ya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas Kojima Sony udah, Kojima Konami udah, dan sekarang kan yang penting adalah Kojima membuat studio independen dengan punya logo tersendiri. Gimana pendapatnya? Boleh ngasih satu Apa? message. Oke. Logonya keren banget. Kojima Sans Frontier. Kojima Sans Frontier. Kalau main Peace Walker pasti tahu. Itu sangat subtle, sangat classy, dan itu saya nggak bisa bayangin logo lebih keren dari itu sih. Luar biasa logonya ya. Luar biasa. Saya sampai bingung nih mau do you like it? Do you like it? Kalau Kojima biasanya selesai video dia langsung Do you like it? Bisa habis nge-troll gitu dia do you like it? Oh, gitu. Like-nya pakai R. Do you Bukan like pakai it? L. Like. Japanese style. Jadi mungkin yang buat yang kurang tahu ya, logonya tuh dulu kan Kojima Production pakai logonya Fox ya, di Metal Gear yang gambarnya rubah itu. Iya. Dan sekarang kan dia ganti jadi mirip ke MSF, Nefarious Sans Frontiers. Ada tengkoraknya tapi ada mechanya di luar gitu ya. Kayak armor gak sih? Iya kayak armor itu, mecha armor modern. Tapi kalau dari Kojima sendiri dia bilang tuh mecha sekaligus warrior gitu. Dan gue senang tuh kayak soalnya kesana rebellious gitu. Kan waktu Big Boss bikin MSF itu kan dia kan mau rebel dari Cypher, dari Patriot gitu kan. Jadi ini kesana sama Kojima mau rebel dari Konami. Logonya mirip. Logo kan dia sudah terojak namanya. Kan tuh kan tengkorak, luarnya kan kayak mecha kan. Ini yang kayak bagian sini tuh kayak beats bukan ya? Kan ada bulat-bulat tuh. Itu bukan? Yang mananya? Kan tahu tengkorak nih. Luarnya Iya. mecha kan. Iya. Yang bagian sininya kan kayak Jakun waktu itu. enggak ada bulat tuh. Masa cuma 3? Oh, itu berarti meaningless. Enggak, itu desainnya aja. Itu desainnya. Oh, siapa tahu setiap desain tuh punya arti. Oke deh. Terlalu keren masih. Oke. Yuji Shinkawa. Udah ya. Masih Pak Yoji. Dah. Jakun. Airak ya. Oke, terakhir ya, ini pertanyaan terakhir nih. Jadi harapan kalian tuh untuk kerjasama dengan Sony ini apa? PT muncul lagi. PT. Yang paling dekat. Soalnya udah ada, kita udah lihat produknya kayak apa ya. PT. Tapi bisa balik kan pasti Konami. Nah itu dia maksudnya bikinnya kayak gitulah. Soalnya kerjasamanya tuh bukan main itu. Junji itu dia sama Del Toro tuh udah. Norman Reedus ini. Norman Reedus-nya juga ada tuh kayaknya ini terlalu kuat untuk jadi kenyataan ya. Jangan Too Good To Be True memang karena gamenya nggak keluar jadi Too Good To Be True memang. Setuju. PT boleh. PT. Kalau untuk gua sih mungkin nggak sebatas Sony ya kalau gue ya. Kan kita mesti ingat lagi nih sekarang Hideo Kojima independen kan. Berarti dia berdiri sendiri, dia nggak terikat sama perusahaan lain gitu. Dia bisa milih proyeknya dia sendiri. Ya gue juga berharap dia kerja sama juga sama mungkin non Sony mungkin. Kalau gue pribadi gue ada Nintendo fanboy juga nih. Gue pengen dia kerja sama Nintendo juga sekali-sekali gitu. Soalnya kan I have to admit Kojima tuh gila, humornya gila. Nintendo juga ya dia kocak dan gila juga. Jadi gue pengen mungkin dua-duanya kalau ketemu bisa menghasilkan sesuatu yang gila juga. Dan kita lihat Nintendo kan perfeksionis juga kan, mereka kalau ngeluarin game pasti yang udah ya dan itu bukan yang nggak mungkin juga soalnya Boktai itu kan Game Boy Advance dulu kan. Yap. Siapa tahu mungkin ada Boktai BNX ya. Oh tuh. Wah, gue pengen banget. Boxshit habis Boktai. Ya kira-kira. Bokpi juga bisa. Iya. Ya mungkin kalau dari gue sih itu sih sama kayak Dion juga. Oke, ini kira-kira pembahasan sotoy episode pertama tentang
topik Kojima berpartner dengan Sony. Sekian sampai di sini. Betul. Jadi Kojima dan PS ya. Kalau di Iya. PSE, Kojimi. Harus ke sana tanya Kojimi yang mana. Din, ngapain PlayStation-nya taruh di atas? Ini sih mau dicek sih. Oh, Oke. Oke. Kan sampai nyok. Rusak ya? Coba saya cek lagi ke depan. oke. Oke, sekian Terima Abu kasih. Get edisi Sotoy Iya. kali ini. Sampai jumpa di edisi Sotoy berikutnya kalau ada. Iya. Ciao. Ciao. Aduh,